Oke, langsung masuk aja. Revolusi itu nggak pernah berlangsung satu hari. Betapapun revolusi itu didefinisikan sebagai sebuah perubahan yang cepat terhadap struktur sosial, politik maupun ekonomi, revolusi itu selalu berlangsung secara gradual. Perlu persiapan yang matang, perlu kesadaran kolektif yang merata, dan juga yang paling penting adalah revolusi itu selalu perlu legitimasi. Jadi teman-teman, hari ini kalau kalian berkata Indonesia itu menuju revolusi, kayaknya sih saya harus membantah dan saya harus menyampaikan fakta kalau revolusi itu masih jauh. Walaupun satu hal yang nggak bisa kita tafikan, embrio revolusi, ide-ide kecil revolusi itu tetap ada di sekitar kita. Oke, kita langsung merujuk aja ke fenomena yang kemarin. Wow, pembakaran gedung Gradi, pembakaran gedung DPR, pembakaran fasilitas umum, entah itu halte atau apapun itu ya. Tapi kita harus melihat itu secara faktual. Huru-hara itu beda sekali dengan revolusi, teman-teman. Walaupun kadang revolusi itu tetap butuh huru-hara, tapi kejadian yang kemarin itu kita tidak bisa maknain sebagai proses menuju revolusi. Karena ya itu bentuk luapan amarah rakyat aja. Kenapa sih saya bisa bilang kalau kejadian kemarin itu belum bisa dibilang sebagai proses menuju revolusi? Karena satu, tidak ada ide dasar yang mensistemasi dan melegitimasi huru-hara tersebut. Maksudnya piye teman-teman? Nah, maksudnya itu kayak gini, revolusi itu perlu legitimasi. Revolusi itu perlu basis intelektual, dan revolusi itu perlu perencanaan terhadap apa yang akan dikonstruksi setelah selesai melakukan destruksi. Ya kasarannya kayak gini sih, kalau kamu berhasil menggulingkan rezim, kamu kalau berhasil menggulingkan kekuasaan, mau kamu apakan kekuasaan itu? Nah itu yang kemarin gak saya lihat. Terlepas ada 17+8 tuntutan rakyat yang sampai saat ini itu dipandang enteng sama penguasa. Ya memang ada hal yang seperti itu, tapi kita bisa melihat tuntutan 17+8 itu munculnya kapan? Munculnya kapan sih? Nah baru setelah beberapa hari tuntutan rakyat muncul, dirangkum lah sama influencer itu Pak yang gagal. Terus pertanyaannya, kenapa sih kok negara sekarang ini tuh sangat meremehkan tuntutan ini? Karena tuntutan itu tidak terlegitimasi secara politis. Jadi gini ya teman-teman ya, target demo kemarin itu adalah DPR. Target demo kemarin itu adalah wakil rakyat. Nah, dalam negara yang menganut trias politika, wakil rakyat itu alias DPR itu memegang satu kuasa penuh terkait suara rakyat. Nah, kalau kalian mau melawan negara, mendemo negara atau melakukan revolusi, tentunya kalian membutuhkan legitimasi politis, dan itu adanya di partai politik. Lah, kita lihat yang kejadian kemarin, mana ada partai politik yang turun untuk mengawal isu ini? Mana ada partai politik yang membantu mengawal proses demonstrasi dan proses-proses tuntutan rakyat ini? Mana ada partai kemarin yang mau menjadi wajah dari huru-hara? Nggak ada, Pak. Sama sekali nggak ada. Jadi gerakan kemarin itu sama sekali nggak terlegitimasi secara politis. Nggak ada yang mengakomodir ide ini, nggak ada yang mewakili rakyat secara wajah. Lah, kok bisa kayak gitu? Wong itu suaranya rakyat kok, semua rakyat marah kok. Lah gini, rakyat yang marah itu kalau kita boleh tanya ya, rakyat yang siapa? Kalau ini pertanyaan-pertanyaan yang filosofis ya, rakyat yang mana yang marah? Rakyat yang siapa? Rakyat yang bagaimana? Rakyat yang daerah mana? Nah itu kan yang perlu dipertanyakan lagi. Nah kalau misalnya kita melihat tuh, Orba itu seluruh rakyat marah loh, tetap Pak terlegitimasi Pak. Di Orba itu ada yang namanya PRD, dan kita bisa melihat bagaimana PDIP bener-bener heroik pada era itu Pak. Heroik banget, Megawati tampil sampai ada peristiwa kuda tuli itu, PDIP Megawati versus PDIP-nya Suryadiwo. Megawati pada hari itu heroik banget, dan PRD beneran merencanakan insureksi. Lah itu ada yang melegitimasi idenya. Dan yang kedua, revolusi itu bisa berlangsung ketika ada wajah revolusi. Kalau misalnya anggap aja kayak gini, kita nggak suka dengan pemerintahannya Bapak Prabowo ini, anggap aja kayak gitu ya, kita nggak suka dengan wajah pemerintahannya Pak Prabowo hari ini. Nah siapa yang kalian gadang untuk menggantikan Pak Prabowo? Nggak mungkin Pak kita berbicara soal anarki, oh ini kedaulatan rakyat, wah utopis sekali. Kita butuh partai, kita butuh wajah revolusi kalau memang benar-benar mau revolusi.
Di kemarin wajah revolusi itu ndak ada sama sekali. Wajahnya itu semuanya pakai atas nama rakyat, tapi tidak pernah terlegitimasi rakyat yang mana. Rakyat yang mana? Misal kayak rakyat yang gocek kah? Rakyat yang mahasiswa kah? Kita nggak tahu. Itu kalau misalnya kita melihat ya revolusi-revolusi di negara-negara lain, misal kayak Amerika itu ya, revolusi Amerika itu ya, perang revolusinya Amerika, perang kemerdekaannya Amerika. Wow, itu berlangsungnya itu 1 dekade Pak, 10 tahun Pak. Dan itu perjuangan-perjuangan yang panjang sekali itu kalau kita berbicara soal perang Amerika. Terus ada revolusi Prancis contohnya. Revolusi Prancis itu gak sebentar, gak tiba-tiba rakyat marah terus nyopot kepalanya raja, gak kayak gitu. Di situ ada 2 partai Pak, Jacobin sama Girodins. Itu partai yang mewakili rakyat, yang satu moderat dan yang satunya radikal. Dan itu berlangsungnya lama. Kalian kira raja itu tiba-tiba diambil dari kediamannya terus tiba-tiba taruh di guillotine gitu ya? Enggak. Raja pun pada saat itu dituntut untuk pro revolusi. Jadi gradual sekali proses revolusi Perancis itu, sampai pada akhirnya raja ini dianggap sudah tidak pro revolusi dan dianggap pengkhianat negara. Akhirnya ya dicopotlah dia, dipisahkanlah kepalanya dengan badannya itu. Nah itu yang saya maksud. Dan itu siapa dalam pencopotan raja ya? Jacobins. Nah hari ini kalau kita mau melihat fakta yang kemarin, ya kita harus mengartikan bahwa revolusi itu masih jauh. Satu, ndak ada partainya. Yang kedua, basis intelektual dari huru-hara kemarin itu ndak ada sama sekali. Kalau katanya Auguste Comte ini ya tentang revolusi ya, revolusi yang paling mutakhir itu adalah revolusi Perancis di era itu. Tapi revolusi Perancis itu masih dianggap gagal karena apa? Ide destruktifnya itu jauh lebih besar daripada ide konstruktifnya. Istilahnya itu ya, orang-orang itu cuma ngertinya itu menghancurkan aja tanpa tahu apa yang harus dibangun dari kehancuran dan puing-puing peradaban itu. Iku Pak, akhirnya apa? Kalau kita lihat dari revolusi Prancis, siapa yang ambil kuasa setelah rakyat ini berhasil mengambil kedaulatan? Ya Jacobins bikinlah Reign of Terror alias rezim teror itu. Di rezim teror itu dipimpin oleh orang namanya Maximilien Robespierre. Apa yang dilakukan oleh Robespierre ketika dia memimpin? Nggak ada Pak, dia pro rakyat. Yang ada dia pro dengan kubunya. Orang yang nggak pro sama dia sama sekali, habislah. Tangkaplah polisi-polisi rahasia itu banyak di mana-mana, dan bahkan hanya dengan kalian menanyakan harga roti dan mengatakan bahwa harga roti di hari pasca revolusi itu lebih mahal dari sebelum revolusi, kalian bisa Pak dibawa ke gilotin Pak, dipancung kalian itu bisa sekali. Nah itu, nah pasca Robespierre siapa yang mengambil alih revolusi Prancis? Napoleon Bonaparte, dan itu pun dia mengembalikan monarki lagi, dia menjadi kaisar Pak. Setelah Napoleon siapa? Restorasi Bourbon, Louis ke-18 berkuasa. Nah itu, ketika ide destruktif itu jauh lebih besar daripada ide konstruktifnya, yang ada revolusi itu gak akan bertahan lama. Jadi anggap aja kemarin anggap aja kita bermain skenario imajinatif ya. Kemarin, wow bener-bener pemerintahnya Pak Prabowo ini terguling ya. Apa yang terjadi? Wah, rakyat gak akan bisa Pak mengambil alih kuasa. Yang ada muncul tiran lainnya. Yang ada muncul pasti tiran lainnya kayak gitu. Saya nggak mengatakan Pak Prabowo ini tiran ya. Tapi kalau kalian nggak suka dengan pemerintahannya Pak Prabowo dan menggulingkannya dengan serampangan, yang hadir malah itu adalah tiran lainnya. Itu kan kemarin kan Ferry Irwandi kan sempat mengabarkan kita bahwasanya akan ada darurat militer. Nah kalau misalnya ada darurat militer, siapa yang berkuasa setelahnya? Nah itu yang jelas bukan rakyat. Karena apa? Rakyat pada saat itu secara politis itu nggak terlegitimasi sama sekali. Siapa Pak yang akan mewakili kita kalau revolusi ini berhasil? Nah itu. Nah terus gimana caranya agar revolusi bisa berhasil? Oke, yang pertama, revolusi itu jelas butuh partai. Butuh partai. Revolusi itu butuh sekelompok orang yang benar-benar bisa mewakili ide gerakan sosial dan ide revolusioner. Misalnya era Orde Baru gitu ya, kita butuh PRD dan PDI. Atau misalnya di revolusi Perancis ada Girodins, ada Jacobins. Kalau revolusi Rusia ada Bolshevik, ada Menshevik. Jadi suara rakyat itu benar-benar terlegitimasi. Ada yang menyampaikan, gak benar-benar sporadik kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, revolusi itu tetap butuh wajah Pak. Wajah, yang jelas wajah.
wajah revolusi. Wajah revolusi itu yang seperti apa? Ya kayak misalnya kalau di revolusi Rusia ada Lenin, kalau di revolusi Perancis itu ada Robespierre, dan kalau di revolusi di mana ini? Dan kalau di 98 kita punya Megawati. Dan banyak orang lainnya. Terus yang ketiga, revolusi itu jelas butuh ideologi. Tanpa ideologi kita nggak akan kemana-mana, Pak. Tanpa ideologi, sebuah kerusuhan itu hanya akan terlihat sebagai huru-hara. Tanpa ideologi juga, rakyat itu cuma akan berakhir untuk menghancurkan tanpa bisa membenahi apapun. Dan satu, Pak, yang perlu diingat, revolusi itu pasti ada dua jalur. Yang pertama jalur radikal, yang kedua itu adalah jalur moderat. Jalur radikal ini yang kayak gimana? Ya, kalau kita bisa melihat dari sejarah, ada Jacobin, ada Bolshevik, terus ada PRD, itu adalah jalur-jalur radikal. FYI ya, ini teman-teman ya, di tahun 98 itu kebagi, Pak. Proses penggulingan Orde Baru itu kebagi. Ada jalurnya PRD yang benar-benar radikal dan mempersiapkan insureksi. Ada jalurnya PDI yang berusaha untuk menciptakan perubahan lewat jalur-jalur yang konstitusional. Kalau saya berada di pihak mana ya? Saya berada di pihak yang moderat tentunya. Saya akan memperjuangkan perubahan melalui jalur-jalur yang konstitusional. Itu pun kalau punya kuasa. Kalau sekarang kan nggak punya, ya udah. Yang nggak bisa dicap radikal juga. Nah itu kalau kita bisa melihat pasti ada dua, radikal dan moderat. Kalau radikal ini yang menang pada akhirnya, ya efek sampingnya itu adalah yang moderat-moderat ini yang dihabisi biasanya. Kalau moderatnya yang menang, ya radikal-radikal pasti dipinggirkan. Tapi itu nggak berlaku di Amerika karena pemimpin revolusinya itu salah satunya yang jadi presiden itu adalah George Washington. Dan George Washington ini bukan orang yang punya pemikiran radikal, tapi bisa memperjuangkan revolusi dengan cara-cara yang praktis. Nah itu teman-teman, kalau kita berpikir soal revolusi dan perubahan, ya kita harus melek juga soal itu. Bagaimana sih cara merubah masyarakat? Ya lewat apa? Lewat ide. Revolusi itu butuh ideologi, Pak, pasti. Dan satu hal yang nggak bisa kita pungkiri itu adalah ide revolusi hari ini tuh ada dan nyata. Ide-ide revolusi itu sudah tersebar di berbagai lini masyarakat. Banyak masyarakat yang capek, banyak masyarakat yang pengen semua ini itu berubah, dan banyak masyarakat yang merasa bahwa sistem yang seperti ini itu memang benar-benar harus dirombak secara total. Tapi sebelum melakukan hal-hal itu, sebelum melakukan perubahan, yang perlu kita lakukan itu adalah berkumpul, mengorganisasikan diri, dan juga memilih sistem apa sih yang akan dipakai kalau kita sudah berhasil menumbangkan status quo. Kalau saya pilihnya itu ya pasti lewat jalur-jalur konstitusional. Nggak mau, Pak, saya melangkai UUD 1945, saya nasionalis juga. Nggak mau juga, Pak, saya itu kayak anak-anak anarko yang lempar-lempar molotov, itu nggak mau saya. Haram saya melakukan hal kayak gitu. Haram saya melakukan hal kayak gitu. Tapi saya nggak bisa menafikan bahwa saya juga jengkel dengan negara kita hari ini. Ya begitulah ya teman-teman. Oh ya, ini statement ya, Mas Ferry Irwandi, kuatkan diri, Anda adalah wajah revolusi hari ini. Itu yang kita banyak manusia di Indonesia itu sepakati. Dan I stand with Ferry Irwandi apapun yang terjadi, karena mau gak mau Anda adalah wajah kita hari ini. Oke, sekian dari konten itu. Saya LVW, sampai jumpa di konten berikutnya.